Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Riko Andika Udaya dengan NIM 6323064. Nama saya Wildan Akbar dengan NIM 6323090. Nama saya Ibnu Repali dengan NIM 632356. Nama saya Dwi Widiana Maulana dengan NIM 632300064. Nama saya Novan Setiawan dengan NIM 6323054. Pada pertemuan hari ini kami akan menjelaskan terkait diskusi kami yang berjudul perancangan user interface dan user experience terkait mobile e-commerce dengan nama belanja. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait latar belakang yang terbuat pada bab 1 kami. Jadi latar belakang itu sendiri terdiri dari 3 paragraf. Untuk paragraf pertama itu merupakan paragraf gagasan umum, di mana gagasan umum ini membahas terkait e-commerce. E-commerce sendiri menurut definisi kami, menurut definisi dari jurnal yang kami temukan bahwasanya e-commerce merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi global. E-commerce pula merupakan terobosan dari teknologi internet yang dimana memungkinkan sebuah transaksi terjadi secara daring melalui sebuah platform yang bernama e-commerce. Dan pada dasarnya batasan dari e-commerce ini sangat luas, yaitu hingga dapat menghubungkan penjual dan pembeli dari berbagai belahan dunia tanpa mengenal batasan geografis. Nah, untuk gagasan khususnya yaitu jenis e-commerce-nya, yaitu jenis e-commerce B2C atau business to customer, yang dimana pada teori yang kami temukan bahwasanya B2C itu dimana perusahaan langsung menjual produk atau layanan produknya kepada konsumen melalui sebuah platform digital yang disebut e-commerce. Perusahaan dapat memanfaatkan strategi pemasaran digital gitu. Pada dasarnya untuk bersaing itu kita memerlukan teknik pemasaran seperti iklan berbasis data dan personalisasi layanan. Hal ini guna untuk meningkatkan pengalaman belanja para pelanggan dan memperkuat loyalitas mereka. Nah, untuk yang terakhir ini penguat saja dari paragraf sebelumnya, yaitu mengenai kelemahan dari B2C. Untuk pada dasarnya karena B2C ini dikenal akan kemudahannya, juga sukar akan kesulitannya, yang dimana menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat, lalu keamanan data, serta kepuasan pelanggan itu harus didahulukan karena pada dasarnya ini bisnis langsung menyentuh customer. Oke, yang berikutnya adalah solusi pengembangan dari aplikasi e-commerce. Ada 2 poin utama dari solusi pengembangan. Yang pertama adalah personalisasi pengalaman pengguna. Jadi dari pengguna menggunakan aplikasi e-commerce, maka data pelanggan yang didapatkan itu akan digunakan untuk menampilkan rekomendasi produk yang lebih relevan kepada pelanggan. Contoh misalkan ketika kita ingin mencari smartphone, nanti ketika semakin lama kita scroll smartphone di aplikasi, maka nanti muncul rekomendasi smartphone lainnya. Kemudian yang kedua adalah integrasi payment gateway. Jadi aplikasi memfasilitasi berbagai metode pembayaran untuk memudahkan pilihan transaksi pembayaran. Jadi aplikasi menyediakan berbagai macam metode pembayaran seperti transfer bank, cash, ataupun berbagai macam e-wallet lainnya. Oke, berikutnya dengan adanya aplikasi e-commerce memiliki manfaat bagi konsumen. Ada beberapa poin penting, seperti yang pertama adalah memudahkan konsumen berbelanja tanpa harus datang ke toko fisik. Jadi konsumen hanya perlu menginstal aplikasi di smartphone-nya, kemudian bisa melakukan belanja dimanapun dan juga kapanpun. Yang kedua itu adalah aplikasi beroperasi 24 jam tanpa ada batas tutup waktunya seperti toko fisik. Jadi konsumen misalkan tengah malam mau belanja atau cari produk apapun itu tetap bisa melakukan pembayaran produk juga. Dan kemudian ketiga, konsumen dapat membandingkan produk dan harga dengan mudah. Jadi misalkan konsumen cari smartphone, misalkan produk Samsung, harganya ketika kita ketik smartphone Samsung ada harganya 10 juta, 10.500.000, 11 juta, 6 juta. Itu jadi konsumen dapat menyesuaikan dengan budgetnya masing-masing dan juga dapat membandingkan produknya dengan mudah. Kemudian yang keempat, personalisasi pengalaman belanja dengan rekomendasi produk sesuai dengan preferensi konsumen. Misalkan seperti saya contohkan tadi, data pelanggan, semakin lama kita scroll suatu barang, misalkan kita scroll smartphone, nanti akan muncul berbagai macam merek smartphone lainnya yang akan hadir di homepage brand. Kemudian manfaat bagi penjual yang pertama adalah biaya operasional jauh lebih rendah karena tidak perlu toko fisik. Biasanya kan kalau berjualan secara offline kita perlu membuka toko fisik seperti ruko, kios ataupun stand. Tapi karena dengan adanya aplikasi e-commerce ini, maka kita tidak perlu untuk membuka toko secara fisik dan dapat menurunkan ongkos operasional. Kemudian kedua, jangkauan pasar lebih luas.
Jadi penjual bisa mendapatkan berbagai macam customer dari berbagai daerah. Misalkan penjualnya dari Jakarta bisa mendapatkan customer dari Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Barat ataupun bahkan dari luar Jawa. Dan dengan jangkauan pasar lebih luas lalu meningkatkan penjualan yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga adalah transaksi dan pengiriman barang lebih mudah dan cepat. Jadi transaksi yang masuk itu disesuaikan urutan dengan siapa pelanggan yang membeli terlebih dahulu, dan juga untuk pengiriman barang lebih mudah itu karena penjual itu bekerja sama dengan berbagai macam metode kurir yang tersedia, misalkan kurir instan dan juga kurir kargo. Kemudian yang keempat, menyediakan berbagai metode pilihan pembayaran untuk bertransaksi, yaitu dengan aplikasi menyediakan berbagai metode pilihan pembayaran, maka dapat memancing customer untuk segera membayar produk yang diinginkan sehingga penjualan dapat meningkat. Definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan. Teori next, lo nggak usah ngajarin teori. Oh. Definisi keberhasilan sistem informasi pada e-commerce. Kenapa bukan dia aja? Kenapa bukan kamu? Ini bagian Ya. Bagiannya beda. bagi-bagi. Ibu lupa ya masalah terang teori ya lo aja. Definisi keberhasilan sistem. Dia aja. Kalau ya, dimensi keberhasilan sistem informasi pada e-commerce. 1. Kualitas sistem diukur dari kegunaan, ketersediaan, keandalan, kemampuan beradaptasi, dan waktu respon sistem e-commerce. Kedua, kualitas informasi. Konten e-commerce harus personal, lengkap, relevan, mudah dimengerti, dan aman untuk transaksi. 3. Kualitas layanan dukungan keseluruhan dan penyediaan layanan baik internal maupun outsourcing kepada pengguna. 4. Manfaat menangkap keseimbangan dampak positif dan negatif e-commerce pada berbagai pihak termasuk pelanggan dan pasar. Jenis-jenis e-commerce yang pertama ada bisnis to bisnis, transaksi jual beli yang dilakukan Teori juga ini. Teori next. Kalau teori next. Nah, untuk selanjutnya ke tahap pelaksanaan, yang dimana untuk pertama ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami, terdiri dari login dan sign up. Selanjutnya ini menu create account atau sign up tadi, yang dimana kita mengisikan email dan passwordnya. Setelah selesai, kita akan lanjut ke halaman login, yang dimana tadi terdiri dari yang tadi. Yang pertama ada username dan password. Nah, lalu ini tampilan berandanya atau tampilan awal dari aplikasi kami, yang terdiri dari kategori, hot sale, dan recent review. Nah, untuk hal ini kita merujuk ke all kategoris dulu, di view all. Nah, untuk kategorisnya sendiri kami bagi ke 5 bagian. Jadi pertama ada elektronik, kedua fitness, ketiga living, keempat games, keempat stationery, dan keenam ini cuma untuk tablet saja. Nah, untuk selanjutnya kita ke elektronik, yang dimana terdiri lagi dari 5 bagian. Yang pertama mobile phone, habis itu laptop, audio, tablet, kamera, dan lain-lain. Untuk itu kita lanjut ke audio, yang dimana terdiri dari beberapa brand seperti Harman Kardon, JBL, Mark Vincent, Sony, Bose, dan lain-lain. Oke, ini adalah tampilan dari merek yang kita pilih. Tampilan tadi kita pilih produk Sony, maka akan tampil beberapa varian dari produk Sony seperti headset, speaker, headset dan juga speaker. Kemudian kita pilih di sini Sony WH-1000XM5. Ini adalah tampilan produk sebelum kita membayar. Jadi ada detail seperti harga, pilihan warna, dan juga rating dari pembeli yang sudah membeli produk sebelumnya. Kemudian kita klik buy now. Oke, di sini akan ada detail lainnya seperti harga, stok yang tersisa berapa, dan juga ada warnanya, warna hitam dan juga warna putih. Kemudian di sini kita pilih, karena kita hanya boleh membeli satu barang, kita pilih quantity-nya 1. Kemudian kita klik buy now. Dan ini adalah tampilan keranjang sebelum kita melakukan pembayaran. Kita pilih go to checkout. Nah, ini adalah detail untuk melakukan pembayaran.
seperti ada alamat customer dan juga ada pilihan metode pembayaran, transfer bank, cash dan juga e-wallet. Untuk sekarang kita menggunakan transfer bank melalui Bank BCA dan di sini ada total sub belanjanya, yaitu total harga produknya 6 juta dan juga biaya ongkos pengirimannya 100.000 dan ada totalnya 6.100.000 rupiah. Kemudian kita klik place order untuk melakukan pembelian. Dan sebelum transaksi hasil, kita akan memilih kurir terlebih dahulu. Ada kurir instan, kurir standar, dan juga kurir kargo. Di sini kita pilih kurir instan. Oke. Dan ini adalah tampilan ketika kita membayar aplikasi, membayar produk ke aplikasi. Nah, ini tampilan ketika pembayaran tidak berhasil. Dan ini tampilan ketika pembayaran berhasil. Ini tampilan ketika pesanan dikonfirmasi. Ini tampilan orderan yang sedang dikemas. Dan ini tampilan urutan track pesanan. Ini tampilan ketika pesanan selesai. Dan ini tampilan untuk mereview. Ini adalah tampilan review dari customer. Ini adalah tampilan login dari admin, ada username dan password. Dan selanjutnya ini tampilan akun, menu akun, ada view profile, order, metode pembayaran dan lain-lain. Dan ini adalah tampilan menu dari penjualan admin, ada dashboard, ada listnya, ada produk, ada review dan lain-lain. Dan ini ada menu tampilan dashboard penjualan pada bulan Februari selama 7 hari. Dan ini adalah tampilan dashboard penjualan pada bulan Februari selama 30 hari. Dan ini adalah tampilan pesanan yang belum dikonfirmasi oleh penjual. Di sini adalah order detail. Ini adalah bukti bayar dari pembeli dengan total payment yaitu 6.100.000. Kemudian ada barang yang belum dikonfirm oleh si penjual yaitu Sony dengan harga 6.600.000. Kemudian ada review. Review ini dari pembeli, kita bisa melihat dengan cara si review. Nah, ini adalah review dari pembeli yang membeli headset Sony. Ini adalah menambahkan produk atau juga bisa mengurangi produk. Dan ini adalah tampilan untuk add produk, bisa menambahkan nama, price, stock, description, dan juga image. Coba buka makalah. Sama membelinya ya. Dinda, coba cari di mensanya. Dinda. Masukinnya emang begitu, Dinda dan Azira juga ya. Iya. Short, look atas kanan. Balik lagi ke makalah kamu. Nah, kata-kata apa yang kamu ambil dari jurnalnya? Kamu citasinya yang sebelah mana? Mana tadi? Buka lagi ke jurnalnya. Mana? Ini Bu, yang di kalimat awalnya di era digital perkembangan teknologi informasi telah membuat berbagai Kamu citasi nggak atau sama? Iya, saya enggak. Kita itu pakai kutipan tidak langsung Bu. Jadi kayak dari kutip ini kita ganti dulu pakai kalimat kita sendiri sesuai, tapi dasar teorinya dari makalahnya, dari jurnalnya. Coba balik lagi.
citasi ya. Ya kalau sama klub tim lo kan kalau dicek plagiarisme takutnya Ya, good, pinter kamu. Siapa namamu? Riko. Riko udah dapet tuh, nilainya bagus ya. Next, berikutnya yang bawah. Riko geser, gantian. Siapa yang mau lagi? Nur Sania, cari. Ayo cepetan, mau cepet pulang kan? Minimal istirahat lah. di search bang. Nur Sania di search. Di atas. My library, balik lagi ke my library. Di X dulu itu bang, Jomal. Oke. Ya.